kasihmu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasihmu sempurna, nyata dalam hidupku.
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hey! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hi everyone, I'm so glad that I am here. Let me introduce myself. Saya Elizabeth Ahinsa, but you can call me Ibet. Saya tinggal di Bandung, bekerja di ECC Church, dan juga youth leader di ECC Church. Thank you for the opportunity to share God's Word today, especially for all leaders di tempat ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa ya. Bapak, mengucap syukur buat hari ini. Thank you God buat kesempatan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya serahkan semua preparation saya ke dalam tangan-Mu Bapak, berdoa. Hari ini ada firman Tuhan yang menjadi hidup. Berdoa ada hati-hati yang lembut, hati-hati yang mendengarkan firman ini dengan kerinduan untuk mengerjakannya dalam hidup mereka. Thank you God, menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. So, di awal Kak Eci meminta saya untuk bicara hari ini. Saya tanya sama Kak Eci, apa nih yang lagi dibicarakan di LRCC? Dan Kak Eci mention about God's way. And I've been thinking about God's way for weeks. Dan satu ayat muncul di pikiran saya. Mari kita buka sama-sama ya.
Di 1 Petrus 1 ayat 16. Udah? Saya bacakan buat teman-teman ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Terjemahan NKJV-nya bilang, be holy for I am holy. Apa sih holy? Holy itu dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan, untuk perbuatan baik dan memuliakan Tuhan. Contoh dikhususkan ya. Kamu mau pesan tempat di sebuah restoran. Jadi mereka akan bantu mereserve sebuah meja buat kamu. Meja itu akan dijaga, ditandai oleh sign supaya nggak ada yang bisa duduki atau singgahi. Itu artinya dikhususkan. Begitu juga dengan hidupmu. Tuhan mau hidup kamu dikhususkan, dijaga untuk perbuatan baik dan memuliakan Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kamu dengar kata holy, apa yang terlintas di pikiran kamu? Apa ya? Sosokan lu, old school, nggak zaman, berat kak, susah, nggak normal lah, saya mah nggak pernah aneh-aneh kak, pacaran aja nggak pernah. Oke, ya mungkin ada yang merasa, ini firman Tuhan bukan buat saya. Oke, mari kita sama-sama belajar hari ini dan keep this in your heart. Someday kamu akan diperhadapkan dengan hal-hal atau pilihan-pilihan, tapi saya harap ini akan menjadi bekal hidup buat kamu nanti. Ada quote bilang gini, if your why is strong enough, you will find out the how. So today, let me tell you why He wants us to be holy like Him. Yang pertama, kenapa kita perlu menjadi kudus? It's our true identity. Saya ulangin ya. It's our true identity. Di 1 Petrus 1 ayat 16, di sini Tuhan sedang mengaitkan identitasnya yang besar dengan kita. Mengingatkan kita bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia yang disebut kudus. Keren banget gak sih? Wow banget gak sih? So, let's talk a bit about identity. Siapa yang suka makan fried chicken di sini? Kalau saya suka banget sama brand KFC. Nah, identitasnya KFC apa sih? Jagonya ayam, bener gak sih ya? Jadi, kalau saya datang ke KFC carinya gudeg, kayaknya bakal dilihat aneh sama mbak atau masnya, ya nggak sih? Nah, ada lagi contoh. Misalnya, saya ini anaknya presiden. Saya nggak akan tuh sembarangan bersikap mempermalukan papa saya. Buang sampah sembarangan, nyontek, apapun itu. Saya pasti akan lebih menjaga sikap saya. Sama dengan poin dan cerita saya tadi soal KFC dan menjadi anak presiden, knowing our identity will change the way we live our life. Saya ulangin ya, knowing our identity will change the way we live our life. Powerful, right? Saya punya rumus tentang identitas. Ada yang salah dan ada yang benar. Yang pertama ya, identitas yang salah. Pencapaian saya plus apa kata orang. Saya ulangin sebentar ya. Identitas yang salah adalah pencapaian saya plus apa kata orang. Contoh-contoh. Followers IG saya 1 miliar. Ranking di game online saya tuh tinggi banget. Terus kata orang saya tuh cantik. Kata orang saya tuh hebat. Ini adalah rumus identitas yang salah. Nah, saya punya rumus identitas yang benar. Apa itu? Pribadi saya plus apa kata Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Identitas yang benar adalah pribadi saya plus apa kata Tuhan. Contoh, saya Ibet. Saya anak Tuhan. Saya berharga dan mulia. Nah, seringkali kita lupa siapa kita atau selama ini kita pakai rumus identitas yang salah. So, let me remind you today. You are child of God. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. That's your identity. Jadi, kita ini putra dan putri kerajaan sorga. Seringkali kita lupa identitas kita dan tanpa sadar kita hidup semau kita. Bener nggak ya? So, mungkin one of the reason maybe because of unholiness. Di Yohanes 10 ayat 10 bilang gini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekilas baca ayat ini mungkin belum kepikir ya, apa sih yang dicuri sampai kita binasa dan apa hubungannya dengan kekudusan? Kenapa kita perlu menjadi kudus? Masuk di poin yang kedua. It's our protection. Kekudusan adalah bentuk perlindungan dari luka di masa depan. Saat kita tidak menjaga kekudusan, emotional health kita akan terganggu. Tentu aja kita akan merasakan guilty feelings dan mulai mempertanyakan identitas kita. Contoh guilty feelings, malu ke gereja, malu berdoa,
malu baca firman mungkin, merasa nggak layak. Pernah nggak sih kalian mengalami hal ini? Saya sendiri pernah. Mempertanyakan, am I worthy? Nah, di sanalah iblis mencuri identitas kita, membunuh sukacita kita, dan apabila ini berkelanjutan, itu akan membinasakan roh dan jiwa kita. Yesus datang untuk memberikan hidup supaya kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi bagaimana bisa kita punya hidup yang berkelimpahan kalau emotional health kita terganggu? Karena hanya orang yang emosinya sehat yang dapat bertumbuh. Dan Tuhan sangat ingin kita punya emosi yang sehat dan utuh. Karena itu Dia ingin kita hidup dalam kekudusan. Holiness is our protection. Kita masuk di poin yang ketiga ya. Kenapa kita perlu menjadi kudus? It's for our higher purpose. It's for our higher purpose. Ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 21 versi ERV. Saya bacakan ya. The Lord wants to use you for special purpose. So make yourself clean from all evil. Then you will be holy and the Master can use you. You will be ready for any good work. Siapa yang di sini mau dipakai Tuhan for special higher purpose? Mungkin dari kalian akan jadi influencer atau YouTuber yang berdampak. Juara Master Chef kalau yang mau jadi chef mungkin. Future President, future senior pastor, atau mungkin beberapa dari kalian akan jadi next leaders di tempat ini. God's way is always higher than ours, but God's way requires change. Teman-teman, di mana ada perubahan, di situ juga ada pertumbuhan. Dan aku tahu banget ini bukan hal yang mudah, tapi bersama Yesus ini hal yang mungkin. Tapi gimana Kak, kalau kita udah terlanjur, apa saya masih bisa hidup kudus? Jawabannya bisa. Tuhan itu setia dan adil. Asal kita mengaku dosa kita dan berbalik darinya, Dia akan mengampuni dan melupakan dosa kita. Bahkan Tuhan bilang, Dia mengerjakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. So jawabannya bisa banget teman-teman. Saya punya testimoni sedikit tentang hidup saya. So saya dulu sering menonton video porno. Wow, cewek, oh my god, malu banget ya. So itu saya dulu suka nonton video porno dan juga seorang perokok aktif. Hal ini membuat saya jauh dari Tuhan, membuat saya menutup diri dari komunitas rohani. Karena saya malu dengan diri saya sendiri, malu dengan orang tua rohani saya, malu kalau teman-teman saya tahu. Saya jadi sangat susah berdoa, apalagi baca firman Tuhan. Waktu berlalu, saya lihat hidup saya nggak jadi lebih baik. Saya makin terikat dan terpuruk, sampai satu waktu saya dengar kebenaran firman Tuhan kalau Tuhan itu setia dan adil. Selama kita mengaku dosa kita dan berbalik dari jalan kita, Dia pasti mengampuni dan membersihkan kita lagi. So, saya memutuskan untuk berubah, mengakui dosa saya di hadapan Tuhan dan mencoba kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Gak mudah tentunya, ada waktunya saya gagal dan kecewa, marah sama diri saya sendiri. Tapi saya terus mempercayai firman Tuhan dan kasih karunia Tuhan memampukan saya untuk bebas dari semua keterikatan saya. Dan puji Tuhan, hari ini saya sudah bebas. Semua kegagalan saya gak akan menggagalkan rencana Tuhan yang besar dalam hidup saya. Hari ini saya dipercayai bekerja di rumah Tuhan dan bahkan menjadi pelayan dan pemimpin bagi anak-anak muda di komsel-komsel yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Gak hanya itu, Tuhan mempertemukan saya dengan wanita-wanita muda di mana saya bisa memuridkan mereka di dalam Tuhan. Praise God. Dan saya tahu ini gak mudah banget prosesnya, tapi sekali lagi bersama Yesus itu mungkin. So guys, sebelum selesai hari ini aku mau berdoa buat dua kelompok orang. Yang pertama, buat kamu yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Atau kamu mungkin sudah meninggalkan iman kamu. Hari ini, kalau kamu mau menyerahkan hidupmu atau mendedikasikan kembali hidupmu buat Tuhan, boleh nggak? Saya berdoa buat kamu. Kalau kamu mau, kamu boleh taruh tanganmu di dada dan mari berdoa bersama saya ya. Oke? Mari ulangi kata-kata saya. Are you ready? Tuhan, hari ini kami mengaku segala dosa kami dan hari ini kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dosa saya. Hari ini kami mengundang Engkau masuk dan tinggal dalam hati saya dan berkarya menjadi besar dalam hidup saya, biar hidup saya makin serupa dengan Yesus.
Thank you Jesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yes, so saat ini saya juga mau berdoa buat kelompok orang yang kedua. Aku mau challenge buat teman-teman, kalau kamu mau hidup di dalam kekudusan, kalau kamu mau punya identitas yang benar, kalau kamu mau hidup yang dijagai dan tujuan hidup yang lebih besar, izinkan aku berdoa buat teman-teman saat ini. Buat kamu yang mau, kamu boleh menutup mata dan menundukkan kepala. Oke. Dan mulai pikirkan kebiasaan apa yang mau kamu lepaskan hari ini. Nonton porno kah? Merokok kah? Hubungan yang gak kudus kah? Apapun itu, mari bawa hal itu sama Tuhan hari ini. Dan mari berdoa bersama saya. Kamu bisa ulangi kata-kata saya ya. Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat darah Yesus yang menebus setiap dosa kami di kayu salib. Menjadi juru selamat buat hidup kami. Hari ini kami menyerahkan hidup kami. All of me for all of you. All my sin, my wrong, my right for you, Lord. Cleanse us from all our sin and make us pure again. I invite Holy Spirit to live in me and guide me and help me to do your will. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Yes, you are cleansed now. So what's next? Kita perlu menjaga hidup, teman-teman. Saya dan kamu perlu menjaga hidup. Di Mazmur 119 ayat 9 bilang gini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. So friends, start from today, perhatikan hidup kita. Mari jaga sesuai dengan firman Tuhan. Di depan kita pasti menemui kegagalan, tapi don't give up. Come and confess again to Jesus. He will make us clean. And don't get tired to try again. Okay? So I pray this message will help you. So God bless you and see you when I see you.